Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali dapat menyapa Bapak Ibu Saudara semua di Victorious Devotion yang kita cintai ini. Mari kita bersama-sama tumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Iman kita semakin kuat, iman kita semakin sehat. Hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema mendoakan kesembuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, hari ini Tuhan kami mau tetap terus diperlengkapi. Biarlah di sepanjang hari ini, di sepanjang bulan ini, kami tetap terus mau belajar tentang otoritas yang daripadamu. Hari ini Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu tentang mendoakan kesembuhan. Kami mau dan kami percaya bahwa apa yang telah Engkau berikan kepada kami melalui firman bukan hanya sekedar kami terima, tetapi juga kami laksanakan dalam kehidupan kami, menghasilkan buah, dan buahnya itu dinikmati oleh banyak orang. Urapi setiap kami, mampukan setiap kami Tuhan. Kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mendoakan kesembuhan merupakan tema untuk pembahasan kita di bulan ini. Ayat bacaan kita hari ini yaitu Yakobus 5 ayat 14 sampai 15. Begini bunyi firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ayat yang kita baca itu akan semakin diperkuat, semakin diperkokoh pada saat kita yuk coba kembali agak mundur sedikit. Kita baca di dalam Markus 16 ayat yang ke-8. Saya bacakan untuk kita semua. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita mau coba lihat korelasi. Kalau di kitab Markus tadi, itu yang berbicara adalah Tuhan Yesus Kristus kepada para muridnya. Dan itu diteruskan oleh siapa? Oleh Rasul Yakobus. Artinya pola yang Yesus Kristus berikan kepada para muridnya itu terus berlangsung dijalankan oleh para murid-murid itu sendiri setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, memang kita tidak dapat menutup kemungkinan pada saat kita mengalami sakit penyakit akan ada hal-hal negatif yang muncul dalam pikiran kita. Tetapi sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, biarlah dalam kehidupan iman kita kesembuhan bukan hanya sebuah harapan. Percaya dengan amin. Tetapi juga bagian dari apa? Dari otoritas yang Tuhan Yesus Kristus berikan kepada siapa? Kepada kita, orang percaya. Loh Pak, kan tadi yang di Markus itu ada murid Yesus. Murid Yesus itu disebut juga adalah orang percaya. Dan kita juga adalah orang percaya. Orang percaya pada siapa? Pada Yesus Kristus. Jadi kita mungkin pribadinya berbeda dengan para murid Yesus, tetapi kita punya pribadi yang sama untuk kita percaya. Itu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dan otoritas yang dia berikan kepada kita adalah otoritas yang sama pada saat dia memberikan pada murid-muridnya. Jadi sebagai orang percaya yang sudah menerima otoritas itu, harus menjadi dasar untuk kita memiliki keberanian bahwa kesembuhan bukan hanya sebuah harapan. Haleluya. Jadi Alkitab itu dengan jelas, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, menyatakan bahwa kuasa untuk mendoakan kesembuhan, mendoakan orang yang sakit itu diberikan dengan jelas, dengan clear. Bukan diberikan kepada orang yang lebih rohani, orang yang lebih banyak waktu di gerejanya, banyak jam terbang pelayanannya. Tidak, Bapak Ibu.
tidak diberikan pada orang-orang tertentu, tetapi kepada setiap orang yang percaya dalam iman. Nama Tuhan Yesus Kristus adalah nama yang besar, nama di atas segala nama, nama yang darinya sumber kesembuhan itu dinyatakan. Ketika kita memperhatikan pada saat Yakobus menasehati jemaat yang ada di sana agar yang sakit dipanggilkan penatua untuk didoakan, diolesi minyak, semua itu dilakukan dalam apa? Dalam nama Tuhan. Nama Tuhan Yesus yang menjadi pusat penyembuhan itu. Jangan pernah lari ke dukun, ke paranormal, ke orang-orang indigo, dianggap orang-orang pintar. Nah ini dia, kenapa mereka orang-orang seperti itu, dukun segala macam disebut orang pintar? Karena orang yang datang kepada orang pintar itu adalah orang yang bodoh. Jadi kalau tidak mau dikatakan orang bodoh, jangan datang ke orang yang dianggap dalam tanda kutip orang pintar. Orang pintar dalam arti kata dukun dan sejenisnya. Jangan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Karena iman dan otoritas yang kita miliki itu berjalan beriringan. Tanpa iman, otoritas itu seperti pedang yang tidak diasah, seperti pedang yang tidak pernah digunakan, yang tidak pernah dihunus. Namun tanpa otoritas, iman hanya menjadi harapan kosong. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk menggunakan otoritas yang sudah Ia berikan dengan iman yang tetap teguh percaya kepadanya. Nah, Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, yuk mari kita gunakan terus, kita mulai belajar terus menggunakan otoritas. Mulut kita penuh kuasa loh Bapak Ibu. Kenapa? Karena Yesus Kristus sendiri yang memberikan. Yesus Kristus sendiri yang menyatakan kepada kita. Kasih dan kuasa Tuhan itu dinyatakan pada kita. Tinggal kita. Ini berarti bukan tentang bisa atau tidak bisa. Bisa tidak bisa itu urusan yang mudah untuk Tuhan. Tetapi ini kita mau atau tidak mau menggunakan otoritas itu. Jadi biarlah melalui iman dan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita, banyak jiwa boleh mengalami kesembuhan. Banyak jiwa lebih lagi mengenal Yesus Kristus. Ada amin? Biar kita tidak dikuasai oleh takutan pada saat kita atau keluarga kita mengalami kesakitan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, terima kasih, kami bersyukur atas otoritas dan kuasa untuk mendoakan orang sakit dan orang sakit menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus untuk otoritas yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk menggunakan iman dan otoritas ini dalam kehidupan kami. Biarlah juga iman dan otoritas yang kami telah terima daripadamu dengan rendah hati, dengan penuh kasih, dengan penuh kecintaan kami kepadamu, itu dapat menjadikan banyak orang menjadi semakin percaya kepadamu. Mereka mengalami kuasa mujizat yang daripadamu. Mampukan setiap kami Tuhan untuk kami melaksanakan kebenaran firman-Mu ini. Kami sudah berdoa dan kami syukur. Haleluya. Amin. Selamat menggunakan otoritas dengan penuh iman yang fokusnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Salam kemenangan, Tuhan Yesus berkati. Shalom.